Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Melina Sari Nur Hasanah Tagaul dengan nomor induk mahasiswa 19663900035. Mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Persada Indonesia YAI. Dan pada hari ini saya akan membawakan seminar hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Manajemen Mutu, Kepemimpinan Melayani dan Budaya Kerja terhadap Komitmen Kerja serta implikasinya pada kinerja pegawai di Perguruan Tinggi Maritim Kementerian Perhubungan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak Profesor Dr. Ignus Anusirwan Muins MSc/MM sebagai Ketua Tim Promotor dan anggota atau co-promotor yaitu Bapak Dr. Insinyur Yulizen MM. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya menyampaikan notulasi sidang seminar kualifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2021 dengan Ketua Penguji yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Anusirwan MSc/MM dan anggota penguji 1 yaitu Bapak Dr. Insinyur Yulizen MM, anggota penguji kedua yaitu Bapak Dr. Alex Zani SEMM, dan anggota penguji 3 yaitu Bapak Profesor Dr. Ismu Hajar SEMM. Adapun saran atau masukan serta tanggapan telah dilakukan perbaikan. Yang pertama yaitu dari penguji 1 oleh Bapak berikut. Yang pertama yaitu dari Bapak Dr. Insinyur Yulizen MM sebagai penguji 1, yaitu yang pertama adalah jelaskan masalah yang ada di latar belakang dan fenomena yang saudara gunakan dalam penelitian, yaitu bahwa perbaikannya atau tambahannya fenomena yang terjadi terkait dengan kenaikan dan penurunan serapan lulusan dikarenakan keterbatasan data yang ditampilkan, yaitu data target dan realisasi daya serap nilai prosentasenya atau persentase lulusan, di mana kinerja yang diteliti adalah kinerja pegawai. Di halaman lama itu ada di halaman 5 dan halaman baru ada di halaman 6. Berikutnya adalah yang kedua, bagaimana saudara menetapkan populasi dan sampel dalam penelitian. Kebaikannya itu dalam penelitian ini seluruh pegawai yang ada di 3 perguruan tinggi yaitu Poltekkes Surabaya, Poltekkes Banten, dan STB Jakarta, di mana penelitian ini mengambil sampel pegawai yaitu terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan asumsi mereka memahami secara lebih komprehensif dan dapat menginformasikan dengan melalui angket. Jumlah besaran sampelnya juga menggunakan Krekci. Nah, ini di halaman lama belum terlihat dengan jelas, di halaman barunya di 108 sampai dengan 110. Yang ketiga, sarannya yaitu adalah bagaimana saudara menganalisa dengan menggunakan PLS dan SEM dalam penelitian. Yaitu bahwa sebelum menganalisa terlebih dahulu menentukan dimensi dan indikator, kemudian dijadikan kuesioner, lalu dibagikan kepada responden. Selanjutnya adalah direkap melalui Excel, lalu diolah dengan menggunakan alat analisis SEM/LISREL untuk menjawab rumusan dan tujuan penelitian. Nah, ini ada di halaman 108 dan halaman barunya ada di 122 sampai 129.
Saran selanjutnya itu dari penguji 2 dari Bapak Dr. Alex Zami, SCMM, bahwa sarannya adalah jelaskan perbedaan kinerja organisasi dengan kinerja pegawai, kemudian komitmen organisasi dan komitmen kerja, budaya organisasi dan budaya kerja. Perbaikannya yaitu bahwa telah dijelaskan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Berarti kinerja suatu organisasi itu dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi tersebut mencapai tujuan berdasarkan dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Di mana kinerja organisasi juga meliputi aspek keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, pertumbuhan, pengembangan, dan lain sebagainya. Kinerja pegawai adalah hasil yang dicapai oleh pegawai dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku dalam suatu pekerjaan. Kemudian komitmen organisasi itu merupakan sikap mengenai kesetiaan bagaimana karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja, sedangkan komitmen kerja yaitu keadaan psikologis pegawai yang diyakini berkaitan dengan pekerjaannya. Kemudian budaya organisasi sering disamakan juga dengan budaya kerja, karena budaya organisasi adalah budaya kerja yang berlaku dalam suatu organisasi tertentu. Jadi sedangkan budaya kerja juga berlaku secara umum dalam suatu masyarakat atau dalam suatu negara. Ini ada di halaman 28 sampai 73 dan di halaman barunya adalah di halaman 30 sampai 45. Kemudian yang kedua, saran dari penguji 2 yaitu mengapa di fenomena permasalahannya yang ditampilkan hanya gap jumlah lulusan antara target dan realisasi. Padahal kinerja organisasi aspek dan dimensinya itu banyak sekali, yaitu mencakup 9 standar dari Bank PT. Nah, ini perbaikannya itu karena keterbatasan akses data yang diperoleh pada tahun 2020, yaitu data hanya lulusan. Selain itu juga masih ada data yang tidak dicantumkan seperti IKU, Indeks Kinerja Utama atau KPI, Key Performance Indicator, jumlah sarana, jumlah pendidik, karena data hanya tahun 2020. Sedangkan kinerja organisasi ini akan diganti dengan kinerja pegawai yang dikhususkan pada kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ini ada di halaman yang lama atau halaman sebelumnya, di halaman 6 sampai 11 dan 45 sampai 47. Halaman baru ada di halaman 6 sampai 11 dan halaman 30 sampai 47. Kemudian saran yang ketiga dari penguji 2 yaitu siapa responden yang dijadikan populasi, apa semuanya mampu memahami pernyataan 2 dalam pernyataan-pernyataan dalam kuesioner. Responden data ini yaitu tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di 3 perguruan tinggi sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat di tahun 2020. Ini ada di halaman 106 di halaman lama dan yang halaman yang barunya di halaman 108. Baik, selanjutnya itu saran dari penguji 3 dari Profesor Dr. Ismu Hajar SCMM. Yang pertama yaitu proposal disertasi hendaknya sesuai dengan konsentrasi yang diambil. Kinerja organisasi bukan kinerja MSDM tapi manajemen mutu. Ini sudah disesuaikan dari saran penguji, yaitu kinerja organisasi dari saran penguji, yaitu kinerja organisasi dalam penelitian ini akan diganti dengan kinerja pegawai. Ini ada di halaman yang lama 8 sampai 19 dan halaman yang baru 38 sampai 85 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, subjek penelitian harap dipertegas tenaga pendidikan atau tenaga pendidik. Perbaikannya itu bahwa disesuaikan dengan berfokus pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di 3 perguruan tinggi maritim. Itu ada di halaman 104 yang lama dan halaman yang baru adalah halaman 117. Kemudian yang ketiga, pada sintesis atau definisi konseptual dimensi dan indikator pada bab 2 hendaknya murni teori, bukan empirik, misal peraturan pegawaian atau peraturan dikti dan lain-lain. Perbaikannya yaitu seiring dengan perubahan variabel kinerja organisasi,
menjadi kinerja pegawai, dan ini akan dicek kembali terkait di daftar pustaka juga akan kemudian di halaman yang lamanya ada di halaman 30 dan halaman yang baru ada di halaman 31. Kemudian saran dari Ketua Penguji oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Anusirwan Muins SCMM bahwa kinerja organisasi itu dipertajam lagi. Sesuai sarannya bahwa kinerja organisasi disesuaikan kembali dari saran penguji, yaitu variabel kinerja organisasi diganti dengan kinerja pegawai, ada di halaman 30-47 yang lama, dan yang baru adalah di halaman 29-48. Yang kedua, cari data sekunder kinerja untuk 2-3 tahun terakhir manajemen untuk dapat diganti dengan TQM atau kualitas kerja. Sini sudah disesuaikan dengan saran dan masukan pada saat bimbingan, jadi tetap memakai dengan manajemen mutu. Di halaman lamanya tidak ada, di halaman barunya 31-48. Kemudian yang terakhir yaitu cari teori-teori yang mempengaruhi kinerja organisasi dan subjek penelitian harus dipertajam. Nah, ini sudah disesuaikan dengan saran dari para penguji bahwa yang terkait dengan kinerja organisasi sudah diganti menjadi kinerja pegawai. Ini ada di halaman 30-47 dan di halaman baru halaman 29-48. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi sekilas tentang notulen atas perbaikan seminar sebelumnya dari sidang kami. Berikutnya saya akan membacakan full model struktural 1 dan 2 serta pengaruh langsung dan tidak langsung, di mana penelitian ini dilakukan di 3 perguruan tinggi maritim di bawah Kementerian Perhubungan, yang mengambil judul manajemen mutu. Yang pertama, kesimpulannya adalah bahwa komitmen kerja dengan nilai koefisien regresi senilai 0,86 serta signifikan terhadap T hitung senilai 13,23, di mana T hitungnya lebih besar daripada T tabel yaitu 1,960. Ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya, manajemen mutu direfleksikan oleh dimensi pendekatan proses, di mana dengan nilai standar loading faktornya lebih besar dibandingkan dimensi lain yaitu senilai 0,89 dan indikatornya adalah pendekatan proses sistem untuk pengelolaan. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua yaitu bahwa kepemimpinan melayani berpengaruh positif terhadap komitmen kerja dan nilai koefisien regresinya yaitu senilai 0,26 dan serta signifikan terhadap T hitung yaitu 12,35. Artinya T hitungnya lebih besar daripada T tabelnya yaitu 1,960. Artinya bahwa H0 ditolak dan H2 diterima. Kemudian kepemimpinan melayani direfleksikan oleh persuasive mapping, dimensi persuasive mapping, di mana dimensi persuasive mapping merupakan yang tertinggi standar loading faktornya yaitu 0,91 dibandingkan dimensi lainnya, dan indikatornya yaitu pimpinan dapat mendorong bawahan. Kemudian yang ketiga yaitu bahwa budaya kerja berpengaruh positif terhadap komitmen kerja dengan nilai koefisien regresinya yaitu 0,42 serta signifikan terhadap T hitungnya yaitu 2,82.
di mana ini nilainya lebih besar daripada T-tabel 1,960. Artinya HO ditolak dan H3 diterima. Selanjutnya, budaya kerja direfleksikan oleh dimensi orientasi hasil karena standar loading faktornya lebih besar dibandingkan dimensi lainnya dan indikatornya yaitu kualitas hasil. Selanjutnya yang keempat yaitu manajemen mutu, kepemimpinan melayani, budaya kerja secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap komitmen kerja, di mana dengan F hitungnya yaitu senilai 103,439, lebih besar daripada F table 2,64. Ini berarti signifikan. Koefisien determinan dari komitmen kerja yaitu senilai 0,63 atau 63% dan sisanya merupakan error varian senilai 0,37 atau 37% yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Ini artinya H0 ditolak dan H4 diterima. Selanjutnya dari variabel ini yang paling dominan yaitu adalah variabel manajemen mutu karena koefisien regresinya lebih besar daripada variabel yang lainnya. Sehingga selanjutnya, variabel yang lebih dominan dari komitmen kerja adalah variabel manajemen mutu karena nilai koefisien diberikan oleh dimensi manajemen mutu dengan indikator pendekatan proses. Sedangkan komitmen kerja direfleksikan oleh dimensi komitmen afektif dan indikator yaitu rasa memiliki. Selanjutnya adalah yang kelima, manajemen mutu berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai di mana nilai koefisien regresinya adalah senilai 0,23 serta signifikan terhadap T hitung 4,46 di mana T hitung lebih besar daripada T tabel yaitu 1,960. Artinya H0 ditolak dan H5 diterima. Selanjutnya manajemen mutu direfleksikan ada situ botol itu apa saya kirim bukunya Bu SK-nya ya. Selanjutnya dimensi manajemen mutu direfleksikan oleh dimensi Selanjutnya, manajemen mutu direfleksikan oleh dimensi pendekatan proses di mana standar loading faktornya lebih besar daripada dimensi lainnya yaitu senilai 0,89 dan indikatornya yaitu pendekatan proses sistem untuk pengelolaan. Selanjutnya yang keenam yaitu kepemimpinan melayani
berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai senilai koefisien regresinya yaitu 0,28 serta signifikan terhadap T hitung 2,47. Artinya T hitungnya lebih besar daripada T tabelnya 1,960. Ini artinya H0 ditolak dan H6 diterima. Selanjutnya, kepemimpinan melayani direfleksikan oleh dimensi persuasive mapping dan karena standar loading faktornya lebih besar daripada dimensi lainnya 0,91 dan indikator yaitu pimpinan mendorong bawahan. Selanjutnya yang ke-8 yaitu komitmen kerja. Yang ke-8 adalah budaya kerja berpengaruh positif Selanjutnya yang ke-8 yaitu yang ke-7 adalah budaya kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai dengan nilai koefisien regresinya yaitu 0,33 serta signifikan terhadap T hitung senilai 8,20. Ini artinya T hitungnya lebih besar daripada T tabel yaitu 1,960. Artinya bahwa H0 ditolak dan H7 diterima. Kemudian budaya kerja direfleksikan oleh dimensi orientasi hasil di mana standar loading faktornya lebih besar daripada dimensi lain yaitu senilai 0,93 dan indikatornya adalah kualitas hasil. Selanjutnya adalah yang ke-8 bahwa komitmen kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai senilai koefisien regresinya yaitu 0,36 dan serta signifikan terhadap T hitung yaitu senilai 12,33. Artinya T hitungnya lebih besar daripada T tabel senilai 1,960. Artinya komitmen H0 ditolak dan H8 ditolak, H8 diterima. Yang ke-8 yaitu bahwa komitmen kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai dengan nilai koefisien regresinya yaitu 0,36 serta signifikan nilai T hitungnya 12,33 dibandingkan dengan T tabelnya bahwa T hitungnya lebih besar yaitu senilai 1,960 T tabelnya, maka artinya H0 ditolak dan HA atau H yang ke-8 diterima. Kemudian selanjutnya komitmen kerja direfleksikan oleh dimensi komitmen afektif di mana standar loading faktornya lebih besar daripada dimensi lainnya 0,86 dan indikatornya adalah rasa memiliki, bahwa pegawai itu mempunyai rasa memiliki. Kemudian yang ke-9 yaitu bahwa manajemen mutu, kepemimpinan melayani, budaya kerja, dan komitmen kerja secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai, di mana dengan F hitungnya adalah 137,754 lebih besar daripada F table yaitu 2,41. Ini berarti signifikan. Koefisien determinan atau R kuadratnya itu 0,74 atau 74%. Ini artinya dan sisanya adalah error variannya adalah senilai 0,26 atau 26%.
yang dikontribusi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Nah, ini artinya H0 diterima dan H9 diterima. H0 ditolak dan H9 diterima. Selanjutnya, variabel yang lebih dominan dari kinerja pegawai yaitu adalah komitmen kerja, karena nilai koefisien regresinya lebih besar daripada variabel lainnya. Kemudian komitmen kerja ini direfleksikan oleh komitmen afektif dengan dimensi rasa memiliki. Kemudian sedangkan kinerja pegawai direfleksikan dengan dimensi kuantitas dan kualitas dan indikator yaitu jumlah kerja. Baik, tadi merupakan penjelasan dari model full hybrid. Kemudian selanjutnya adalah penjelasan pengaruh langsung dan tidak langsung, yaitu bahwa kita lihat di tabel ini bahwa pengaruh langsung dari manajemen mutu itu sebesar 0,0529 didapat dari 0,23 kuadrat. Kemudian pengaruh tidak langsungnya yaitu 0,86 dikali 0,36 sebesar 0,3096, artinya pengaruh langsungnya lebih kecil daripada tidak langsungnya. Kemudian yang kedua yaitu kepemimpinan melayani, bahwa pengaruh langsungnya senilai 0,0784 dan pengaruh tidak langsungnya 0,0936. Artinya pengaruh langsung lebih kecil dibandingkan pengaruh tidak langsung. Kemudian yang ketiga yaitu bahwa budaya kerja itu pengaruh langsungnya adalah 0,1089. Kemudian pengaruh tidak langsungnya adalah 0,1512. Artinya ini pengaruh langsungnya lebih kecil dibandingkan pengaruh tidak langsung. Kesimpulannya bahwa pengaruh langsung dari ketiga dan tidak langsung dari ketiga variabel ini didapatkan semuanya lebih kecil daripada pengaruh tidak langsung, sehingga ketiga variabel ini dinyatakan adalah full mediating. Artinya semua variabel eksogen ini dapat meningkatkan kinerja manajemen mutu, pemimpinan melayani, budaya kerja dapat meningkatkan kinerja jika melalui komitmen kerja. Maka kebijakan perguruan tinggi maritim kalau mau kinerja pegawainya meningkat, maka harus ditingkatkan dulu komitmen kerjanya dan manajemen mutu yang baik. Kemudian didapati persamaan struktur persamaan 1. Selanjutnya yaitu persamaan struktur yang pertama, yaitu bahwa komitmen kerja didapat dari 0,86 dari manajemen mutu, kemudian ditambah 0,26 dari kepemimpinan melayani, ditambah dari 0,42 budaya kerja dengan error varian yaitu sebesar 0,37 atau 37%, dengan koefisien determinan atau R kuadratnya yaitu 0,63 atau 63%. Kemudian yang kedua yaitu bahwa kinerja pegawai didapat dari 0,36% dari komitmen kerja ditambah dari 0,323 manajemen mutu ditambah 0,28 kepemimpinan melayani dan ditambah 0,33 budaya kerja. Kemudian error variannya adalah 0,26% atau 0,26 atau 26% dengan koefisien determinan yaitu sebesar 0,74 atau 74%.
Nah, ini artinya untuk meningkatkan komitmen kerja bahwa haruslah melalui manajemen mutu, serta implikasi yang kedua pada struktur persamaan kedua yaitu untuk meningkatkan kinerja pegawai itu harus melalui komitmen kerja. Berikutnya adalah saran manajerial, yaitu bahwa pertama, bahwa untuk meningkatkan komitmen kerja, maka kepemimpinan melayani dengan dimensi persuasif mapping dan indikator mendorong bawahan itu berikut saran manajerial. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan komitmen kerja, yaitu maka kepemimpinan melayani dengan dimensi persuasif mapping dan indikator mendorong bawahan itu harus ditingkatkan. Kemudian untuk dan budaya kerja dengan dimensi orientasi hasil dan indikator kualitas hasil itu juga harus ditingkatkan. Sedangkan untuk manajemen mutu dengan dimensi pendekatan proses dan indikator pendekatan proses sistem untuk pengelolaan itu dapat dipertahankan. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kinerja pegawai itu maka kepemimpinan melayani dan budaya dengan dimensi persuasif mapping dengan indikator mendorong bawahan dan budaya kerja dengan dimensi orientasi hasil dan indikator kualitas hasil yaitu serta manajemen mutu tetap dengan dimensi pendekatan proses dan indikator pendekatan proses sistem untuk pengelolaan itu bisa ditingkatkan atau harus ditingkatkan. Sedangkan untuk komitmen kerja itu dapat dipertahankan. Kemudian selanjutnya adalah saran penelitian lebih lanjut. Penulis mencoba memberikan bahwa data koefisien determinan terhadap senilai 74%, yaitu maka sisanya adalah 26%. Artinya untuk variabel lain ini bisa digunakan yang mungkin bisa diteliti lebih lanjut seperti kompetensi, disiplin kerja atau lingkungan kerja atau motivasi kerja atau faktor lainnya yang mungkin saja ada faktor-faktor lain selain dari penelitian ini sehingga yang memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai. Kemudian saran penelitian lanjutnya yaitu bahwa variabel manajemen mutu ini nilainya relatif lebih kecil terhadap kinerja pegawai pengaruhnya, yaitu sehingga variabel manajemen mutu disarankan dimasukkan ke dalam penelitian selanjutnya namun pada objek yang berbeda. Baiklah Bapak Ibu dosen penguji, demikian yang dapat kami paparkan seminar hasil penelitian. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah, serta kami tunggu saran, pendapat ataupun perbaikan untuk perbaikan dan pengembangan dari disertasi ini. Saya Melina Sari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.